Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat Ibu Nurul Hasanah dan Ibu Nurul Mustafidah selaku dosen riset akuntansi. Perkenalkan, nama saya Putri Sika Jaya Marhani dengan NIM 2019-310427 dan rekan saya Silky Apriansa dengan NIM 2019-31276. Kami akan mempresentasikan tentang ide riset kami, yaitu pengaruh pengendalian internal, integritas, dan profesionalisme karyawan terhadap pencegahan kecurangan pada Primkopabri Surabaya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Latar belakang penelitian ini adalah koperasi merupakan lembaga keuangan resmi yang berada di Indonesia dengan badan hukum yang jelas sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian di Indonesia. Nah, koperasi ini memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup anggota koperasi dan membantu pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Kemudian koperasi juga berperan serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional. Nah, untuk yang kedua yaitu menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 berdasarkan fungsinya, koperasi dibagi menjadi 4 jenis, yaitu koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam. Nah, untuk koperasi yang kami teliti ini merupakan koperasi simpan pinjam, di mana koperasi ini adalah koperasi yang memberikan pinjaman kepada anggotanya. Jadi, koperasi simpan pinjam dapat meminjamkan uang dengan mudah dan mendapatkan bunga yang rendah. Dan salah satu koperasi yang kami teliti ini adalah koperasi simpan pinjam seperti Primkopabri. Ya, nah untuk selanjutnya yaitu fraud di Indonesia berkembang dengan secara cepat dan meluas, dan istilah fraud sendiri di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan korupsi yang identik dengan lembaga pemerintah. Nah, menurut Anastasia tahun 2014, kecurangan merupakan sikap yang cenderung melakukan kesengajaan untuk melakukan tindakan penambahan atau penghilangan jumlah tertentu sehingga terjadi salah saji dalam laporan keuangan. Nah, organisasi yang memiliki kecenderungan kecurangan yang paling tinggi adalah organisasi yang di bidang keuangan atau lembaga keuangan. Salah satu organisasi atau perusahaan akan meningkat jika perusahaan tersebut memiliki pengendalian internal yang baik, yang mana apabila pengendalian ini dilakukan dengan baik, maka organisasi atau perusahaan tersebut juga akan mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian organisasi atau perusahaan juga perlu adanya integritas, di mana mereka bersikap jujur, bertanggung jawab, dan mengakui kesalahan. Tidak hanya itu, organisasi atau perusahaan juga perlu adanya karyawan yang bersikap profesional dalam bekerja. Nah, contohnya seperti menyelesaikan konflik secara profesional. Contohnya yaitu pertama, terjadi perbedaan pendapat antara karyawan dengan klien atau rekan kerjanya. Maka karyawan tersebut harus menghadapi dengan tenang dan menghormati pendapat klien tersebut. Nah, kedua, apabila terjadi permasalahan tentang keuangan organisasi, maka karyawan harus menyelesaikannya dengan secara profesional. Dalam arti tidak boleh ada manipulasi dalam penulisan pelaporan keuangan. Nah, hal ini terjadi di Primkopabri Surabaya, dan tindakan korupsi yang sering dilakukan oleh karyawan Primkopabri seperti penyalahgunaan dana anggota koperasi untuk keperluan pribadi dan melakukan manipulasi pencatatan keuangan. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kemudian ada juga manfaat penelitian. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang rumusan masalah pada penelitian ini. Yang pertama, apakah pengendalian internal ini berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan? Kemudian, apakah integritas berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan? Yang terakhir, apakah profesionalisme berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan? Nah, untuk yang kedua yaitu ada tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan. Nah, yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh integritas terhadap pencegahan kecurangan.
kecurangan. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk mengetahui pengaruh profesionalisme terhadap pencegahan kecurangan. Adapun 3 manfaat dalam penelitian ini yaitu bagi peneliti, perusahaan, dan bagi penelitian selanjutnya. Di sini bagi peneliti manfaatnya yaitu untuk menambah pengetahuan mengenai pencegahan kecurangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan kecurangan, serta menambah wawasan mengenai teori-teori yang telah digunakan dalam penelitian ini. Nah, untuk bagi perusahaan, penelitian ini juga digunakan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan untuk mencegah terjadinya kecurangan dan memberikan informasi yang jelas mengenai pengaruh pengendalian internal, integritas, dan profesionalisme terhadap pencegahan kecurangan. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pencegahan kecurangan, dan penelitian ini juga bisa dibuat gambaran untuk penelitian selanjutnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Terdapat penelitian terdahulu. Pertama, Dakehinde Adesina, Olayen Kairin, Opeyemi Ajitubi, Simon Ilogo, Osar Yamen, Asir Yuwa pada tahun 2020. Yang kedua, ada Anastasia pada tahun 2014. Yang ketiga, Nikadek Rai Eldayanti, Sang Ayu Putu Ari Inkaswarwati, Niwayan Yuniasi pada tahun 2020. Yang keempat, ada Novita Wulandari dan Muhammad Nuryanto pada tahun 2018. Dan yang terakhir ada Yayu Rama dan Yati dan Nurhayati pada tahun 2014. Selanjutnya, landasan teori menggunakan Freud Pentagon Theory. Teori Freud Pentagon dicetuskan oleh Crow Howard pada tahun 2011. Teori ini memperluas teori Freud Ganggal yang sebelumnya dikemukakan oleh Tracy pada tahun 1953 dengan menambahkan 2 elemen yaitu kompetensi dan arogansi. Berikut penjelasan 2 elemen. Pertama, kompetensi merupakan kemampuan karyawan untuk mengabaikan kontrol internal, mengembangkan strategi penyembunyian, dan mengontrol situasi sosial untuk keuntungan pribadinya. Kuat pada tahun 2011. Posisi dan fungsi seseorang dalam sebuah organisasi dapat menyediakan kemampuan untuk membuat atau mengambil keuntungan dari kesempatan melakukan fraud. Kedua, yaitu arogansi. Menurut Howard pada tahun 2011, penelitian yang dilakukan oleh Common of Sponsoring Organization of the Third-Way Commission atau juga disebut POSO menemukan bahwa 70% pelaku fraud memiliki profil yang berupa kombinasi tekanan dengan arogansi dan keserakahan. Howard pada tahun 2011 juga menyatakan bahwa arogansi merupakan sikap yang mendemonstrasikan superioritas dan kurangnya kesadaran yang disebabkan oleh keserakahan dan pemikiran bahwa pengawasan internal perusahaan tidak berlaku secara personal pada mereka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerangka pemikiran dan hipotesis. Di sini terdapat kerangka pemikiran, yaitu ada pengendalian internal sebagai X1, di mana pengendalian internal ini adalah variabel independen, kemudian integritas sebagai X2 merupakan variabel independen juga, kemudian profesionalisme sebagai X3 merupakan variabel independen juga. Kemudian ketiga variabel ini berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, dan pencegahan kecurangan ini sebagai variabel Y yang mana termasuk dalam variabel dependen. Nah, untuk hipotesisnya sendiri, hipotesis 1 menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, kemudian hipotesis 2 menyatakan bahwa integritas berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, dan hipotesis 3 menyatakan bahwa profesionalisme berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Selanjutnya, bab 3, yaitu metode penelitian. Dalam metode penelitian terdapat rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini adalah jenis penelitian menggunakan data primer. Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya, seperti melalui wawancara,
survei, eksperimen, kuesioner, dan sebagainya. Sehingga penelitian menggunakan data tersebut hanya sekedar meminta data kepada pihak yang bertanggung jawab atas data tersebut. Penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang disebarkan ke karyawan Pemkop Pabrik. Selanjutnya ada batasan penelitian. Batasan pada penelitian ini antara lain, yang pertama, karyawan di bidang keuangan Pemkop Pabrik Surabaya. Dan yang kedua, penelitian ini menggunakan variabel independen, yaitu pengendalian internal, integritas dan profesionalisme. Kemudian variabel dependen, yaitu pencegahan kecurangan. Selanjutnya ada identifikasi variabel. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah variabel dependen, yaitu pencegahan kecurangan, dan menggunakan variabel independen yang terdiri dari pengendalian internal, integritas, dan profesionalisme. Selanjutnya, definisi operasional dan pengukuran variabel. Yang pertama, pencegahan kecurangan. Menurut Eldayanti et al. 2020, pencegahan kecurangan merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya faktor penyebab kecurangan. Pencegahan kecurangan diukur dengan 4 indikator, yaitu penetapan kebijakan anti-fraud, prosedur, teknik pengendalian, dan kepekaan terhadap fraud. Yang kedua, pengendalian internal. Menurut Wulandari dan Murianto pada tahun 2018, pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan pihak lain yang dirancang untuk memberikan keyakinan dan yang memadai dalam pencapaian tujuan organisasi. Variabel pengendalian internal diukur dengan menggunakan indikator yang bersumber dari POSO pada tahun 2013, yaitu lingkungan pengendalian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta aktivitas pemantauan. Yang ketiga, integritas. Menurut nama Daniyati dan Hayat pada tahun 2014, integritas adalah suatu kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya. Integritas mengharuskan seseorang auditor untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab dalam melakukan audit. Dan yang terakhir ada profesionalisme. Profesionalisme adalah suatu tanggung jawab individu untuk melakukan perilaku yang lebih baik dan sekadar memenuhi undang-undang dan peraturan masyarakat yang ada. Profesionalisme sangatlah penting bagi karyawan untuk mengurangi adanya kecurangan penyalahgunaan data. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Data kami ini merupakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner sebanyak 40 responden, yaitu termasuk dalam karyawan yang bekerja di keuangan di Pemkop Pabrik. Untuk teknik pengambilan sampelnya sendiri, kami menggunakan metode purposive sampling yang mana mempertimbangkan kriteria kinerja karyawan. Bagaimana contoh kriteria kinerja karyawan, yaitu seperti melakukan kejujuran baik dalam membuat laporan keuangan maupun dalam melakukan pekerjaan lainnya. Nah, untuk skala ukuran dalam kuesionernya sendiri kami menggunakan skala Likert, yaitu tingkatan yang mana yang pertama sering sekali, kemudian yang kedua sering, yang ketiga jarang, kemudian yang keempat kadang-kadang, yang kelima tidak pernah, dan yang keenam tidak pernah sama sekali. Nah, yaitu data dan metode pengumpulan data. Data dalam penelitian ini merupakan kuantitatif, dan untuk pengumpulan datanya sendiri juga menggunakan purposive sampling yang sebagaimana sudah saya jelaskan tadi dengan mempertimbangkan kriteria kinerja karyawan Pemkop Pabrik. Baik, untuk teknik analisis datanya sendiri kami menggunakan teknik analisis linear berganda yang terdiri dari berbagai uji, yaitu ada uji asumsi klasik dan hipotesis. Nah, uji asumsi klasik ini dibedakan menjadi 3, yaitu uji normalitas data, uji heteroskedastisitas, kemudian uji multikolinearitas, kemudian uji autokorelasi. Nah, untuk uji hipotesisnya sendiri dibagi menjadi 3, yaitu
uji statistik T, uji koefisiensi determinan R2, dan uji simultan atau uji F. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.